Shalom Papa Mama, berikut adalah panduan orang tua membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari bantu anak-anak agar mereka beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV atau gadget untuk memutar ibadah online. Ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Ajaklah anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan kakak pembina seperti ketika ibadah di gereja. Papa Mama, anak-anak mengikuti teladan kita. Jadi, Papa Mama harus antusias juga mengikuti ibadah online. Papa Mama, tolong bantu anak mengerjakan gema. Materi gema dibagikan secara online. Terima kasih untuk bimbingannya. Mari sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Wah, udah hari Minggu lagi ya. Coba cek kanan kirinya. Siapa tuh ada kakaknya, ada adiknya, ada saudaranya. Udah ngumpul belum nih nyawanya? Soalnya kita mau memuji Tuhan kita yang besar ya. Yuk semuanya disiapkan tangannya, kakinya, hatinya dan semangatnya, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji dan memuliakan Engkau, kiranya Engkau mengurapi dan menyertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semuanya boleh tepuk tangan, boleh goyang-goyang ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Yesus angkat nakalku, Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat nakalku, dan buang ke laut, buang ke laut, pure, buang ke laut. Oh, yuk, baru pemanasan nih. Semangatnya harus dinaikkan lagi ya. Karena kan tadi lagu pertama kita udah bilang, kita bahagia karena Tuhan udah angkat beban kita. Tuhan angkat segala dosa kita dan Tuhan angkat juga segala kenakalan kita. Maka dari itu kita mau bersyukur nih sama Tuhan. Kita mau nyanyikan kasih Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kita. Tahun kemarin 2020, tahun ini 2021 dan kita percaya hari yang akan datang kasih Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Semuanya gerak ya, masih pagi semangatnya harus masih pol. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya
mau lebih lagi memuji Tuhan dengan menaikkan lagu More, More, More. Ini kita akan gunakan semua semangat kita buat Tuhan, oke? Semuanya loncat, gerak, menari-nari buat Tuhan ya. Tepuk tangan yuk. 1, 2, 3, 4. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. More, more, more. I want more, more, I wanna dance. Dance, dance, dance. I wanna dance today. I wanna dance today. Dance, dance, dance because of Jesus. More, more, more. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. I wanna jump today. Jump, jump, jump. I wanna jump today. Jump, jump, jump. I wanna jump today. Jump, jump, jump because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. Oke, semuanya boleh tarik napas dan kita hembuskan. Oke, semuanya boleh duduk diam, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau menaikkan seluruh pujian ini dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita sudah dikasihani oleh Tuhan, kita sudah ditebus dosanya dengan kelahirannya, dengan di kayu salibnya Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita juga buat Tuhan. Pagi hari ini kakak-kakak di sini ajak adik-adik semua menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk semuanya tangannya diangkat. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau naikkan lagi lebih sungguh-sungguh dari awal. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Semuanya sungguh-sungguh naikkan buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, jumpa lagi dengan kakak di minggu ini. Ayo, kakak punya apa ini ya? Ada yang tahu ini namanya apa? Iya betul, ini namanya piring. Kalau yang ini namanya apa ya? Ya, ini namanya sendok. Betul sekali. Dan yang ini gelas. Ya betul. Semua ini pasti kalian punya di rumahnya, ya kan? Dengan gambar yang berbeda-beda tentunya. Nah, kalian tentu tahu ini sendok, piring, dan gelas ini untuk apa? Betul sekali. Semuanya ini digunakan untuk perlengkapan makan. Tapi kira-kira bisa nggak ya piring, sendok, dan gelas itu dipakai untuk mandi? Mungkin bisa juga ya, tapi tidak akan efektif karena piring, sendok, dan gelas ini dibuat untuk perlengkapan makan. Nah, seperti halnya benda-benda tadi, kita juga diciptakan Tuhan dengan tujuan tertentu. Ada yang tahu apa tujuannya Tuhan menciptakan kita, menciptakan kakak dan juga adik-adik semua? Ya, Tuhan menciptakan kita untuk kita melayani Dia. Nah, waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan anak-anak dari suku Lewi dari tengah-tengah bangsa Israel. Lalu anak-anak suku Lewi ini mereka dikuduskan, ditasbiskan. Mereka dipercikan dengan air pengampunan dosa. Seluruh tubuhnya dicukur, pakaiannya dicuci. Karena Tuhan yang kudus ingin orang-orang yang bersih, orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci untuk melayaninya. Selain itu, mereka juga mengambil lembu jantan muda yang diolah dengan tepung dan minyak sebagai korban bakaran. Lalu mereka berdiri di depan kemah pertemuan, tempat berhubungan orang Israel dengan Tuhan. Nah, lalu orang-orang Israel ini mengangkat tangannya ke atas anak-anak Lewi ini. Begitu caranya mereka dipilih Tuhan untuk melayaninya. Mereka bertugas untuk menyediakan korban bakaran dan juga merawat kemah pertemuan agar tetap terjaga dan terawat dengan baik. Nah, adik-adik, dosa menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang maha adil. Kalian tahu, upah dosa ialah maut. Betul, upah dosa ialah maut. Karena kita punya Tuhan yang adil, Tuhan tidak membiarkan dosa berlalu begitu saja. Semua yang berdosa harus dihukum. Tapi Tuhan juga Tuhan yang penuh kasih. Dia sangat mengasihi kita semua. Karena sangat besar kasihnya Tuhan kepada kita, maka Ia rela turun ke dunia. Dia menjadi manusia serupa dengan kita dan Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus dosa kita. Adik-adik, persekutuan dengan Tuhan putus karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan, Dia yang rela berkorban di atas kayu salib. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan.
Nah adik-adik, mari kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Wah, dengan cara apa ya kita melayani Tuhan? Kita mau gunakan hidup kita dengan cara rajin membaca firman Tuhan. Rajin membaca Alkitab. Pada punya kan semua? Iya. Juga semangat dalam mengikuti ibadah. Meskipun ibadahnya masih secara online. Tetapi kalian harus terus semangat. Apalagi ini tahun yang baru. Masih minggu kedua di tahun 2021. Ayo kita mau terus semangat. Selain itu, hafalkan juga ayat hafalan yang diberikan. Dan juga kalian harus kerjakan gema. Siapa yang suka mengerjakan gema? Puji Tuhan, banyak yang mengerjakan gema. Iya, sip deh ya. Seperti benda-benda tadi, piring, sendok, dan gelas dibuat ada tujuannya. Nah, Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga ingin kita belajar melayani Dia. Kita harus melayani Tuhan dengan hidup kita. Oke, ayat hafalannya untuk minggu ini ada di dalam Roma 12 ayat 11. Sekali lagi ya Pak, Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, kakak tunggu ya kiriman ayat hafalannya. Gampang bukan? Sangat singkat dihafalnya. Oke, selamat menghafalkan di rumah. Mari kita tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, percaya dan bersungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan sepenuh hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau senantiasa memberikan kami kesehatan dimanapun kami berada. Kau memberkati keluarga kami semuanya ya Tuhan. Perlindungan-Mu turun atas kami semua, melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabar kalian? Kanija berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, berikut ini Kanija akan menginformasikan beberapa pengumuman penting yang adik-adik harus ingat ya. Nah yang pertama, pengumuman yang pertama adalah adik-adik jangan lupa mengerjakan gema. Setiap hari Minggu, kakak-kakak sekolah minggu selalu membagikan bahan gema. Nah adik-adik tugasnya adalah mengerjakan, oke? Nah yang kedua, adik-adik juga jangan lupa menghafalkan ayat hafalan. Setiap ibadah firman Tuhan yang didengarkan dan juga ayat hafalannya dihafalkan, dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, adik-adik juga jangan lupa membuat kreativitas. Setelah membuat kreativitas, adik-adik bisa kirimkan juga ke kakak-kakak sekolah minggunya. Dan yang paling penting adalah poin yang keempat. Dalam masa-masa pandemi ini, adik-adik harus menjaga yang namanya kesehatan tubuh. Dengan cara apa? Mencuci tangan, rajin mencuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dan di bawah air mengalir. Jangan lupa kemana-mana harus menggunakan masker, olahraga yang teratur, dan menjaga pola makan sehat. Dan selain kita juga menjaga kesehatan tubuh kita, imun kita dengan baik, ada yang jauh lebih penting adik-adik, yaitu menjaga iman kita. Dengan cara apa menjaga iman kita? Dengan rajin berdoa dan juga membaca Alkitab di rumah. Oke adik-adik, itulah pengumuman yang boleh Kanija informasikan. Jangan lupa pengumumannya dilaksanakan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
ngajak kalian memasak apa ya? Doraemon, masak apa hari ini? Oh, katanya mau masak puding lumut. Ya, gampang nggak? Oh, gampang katanya. Yuk kita buat sama-sama yuk. Daun pandan sebanyak 10 lembar, daun suci 5 lembar, kalau tidak ada pakai pasta. Kemudian air 1000 ml, 2 bungkus kecil santan siap saji, 2 telur, 1 agar-agar blend tanpa warna, 10 sendok atau lebih gula pasir, garam setengah sendok teh, 4 agar. Pertama-tama kita buat jus pandan. Air yang tadi setengahnya sudah buat jus kita tuang. Masukkan jus pandan tadi, pandan suci ya. Kalau tidak ada bisa diganti pasta pandan dan vanila. Kemudian kita masukkan agar-agar blend atau tanpa warna. Kita aduk-aduk. Dan kita masukkan gula pasir. Kalau suka manis bisa ditambah gula pasirnya ya. Kita aduk-aduk, masukkan garam setengah sendok teh. Tips supaya tidak amis, telur dikocok dipisah ya, dikasih jeruk nipis. Yang ini saya nanti langsung soalnya. Masukkan santan siap pakai. Aduk terus sampai rata sebelum dimasukkan atau dinaikkan ke kompor. Di sini saya langsung memakai telurnya. Lebih baik supaya tidak amis atau anyir, dipisah telurnya ya. Dikocok sendiri, kemudian dikasih perasan jeruk nipis secukupnya. Lalu dimasukkan ke dalam panci. Aduk-aduk terus sampai rata, tidak bergumpal. Ditambah pasta pandan kalau warnanya kurang hijau, karena ini sudah ditambah dengan santan, jadi warna hijaunya lebih kelihatan lebih muda. Sesuai selera.
kasih lumutnya kecil-kecil, aduk terus. Yang saya ini agak besar. Kurang aja nanti. Setelah mendidih, diberi vanila boleh supaya lebih opsional ya. Setelah merata, bisa kita tuang ke cetakan agar sudah mulai terlihat buliran. Seperti lumut. Ini bisa buat usaha ya, Mas. Tuang sampai penuh. Setelah uapnya menghilang, supaya cepat set atau cepat jadi, puding lumut ini bisa disimpan di dalam kulkas. Jangan panas-panas dimasukkan ke kulkas ya. Tunggu uapnya menghilang terlebih dahulu. Tinggal tunggu dingin. Selamat mencoba. Ini dia lumutnya. Bagus kan? Mami bisa berusaha di rumah selain untuk beberapa anak di rumah. Ya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Tuhan kota Daud. Amin. Hari ini telah lahir bagimu bersama Yesus. Selamat hari ini telah lahir bagi kami. Selamat Lukas 2 ayat 11 telah lahir hari ini bagimu itu di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi kota Daud. Well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the
Lukas 2. Lukas 2. This is prophetic, I can feel. Lukas 2. Lukas 2. Lukas 2 ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir. 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 Lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir. Bagimu juru selamat. Bagimu juru selamat. Bagimu juru selamat. Bagimu juru selamat. Bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. 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 Di kota Daud. Di kota Daud. Di kota Daud. Di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Amin. Terima kasih. Bye. Hari ini telah lahir bagimu juru Hari selamat. ini telah lahir bagimu juru selamat. Ayat 15. Aku bahagia, 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 bahagia. 14 ayat. Ayo, kamu akan menuruti Ayat segala 14 ayat. Aku menuruti segala Jikalau engkau mengasihi aku, bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi aku. ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Jikalau kamu Mengasihi aku. mengasihi aku, kamu akan menuruti, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahagia, bahagia, bahagia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, akan menuruti segala perintahku. Amin. 14 ayat 15. Jika Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Thank you.